Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi yanabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah serta inayahnya kita sama-sama akan mengkaji salah satu kitab hadis yang disusun oleh seorang ulama besar bernama Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti yang bernama kitab Lubabul Hadis. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya di bab kelima tentang keutamaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima, fi fadilatil imani, dalam menjelaskan keutamaan iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman, ma'rifatun, diketahui, bil qalbi, dengan hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Maksudnya adalah iman itu bisa dirasakan dengan hati, bisa diucapkan dengan lidah, dan bisa diamalkan dengan perbuatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yu'uryanun, adapun iman itu telanjang. Ini merupakan perumpamaan. Iman itu telanjang. Wa libasuhu taqwa, pakaiannya adalah taqwa. Apa itu taqwa? Taqwa itu adalah al-imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahihi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya adalah taqwa. Wa zinatuhul haya, perhiasan iman itu adalah rasa malu. Wa thammaratuhul ilmu, sedangkan buahnya iman itu adalah ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai atas dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu fi sadril mu'mini, adapun iman itu berada di dalam hati seorang yang beriman, di dalam hati seorang mukmin. Wala yatimul imanu, dan tidaklah sempurna keimanan seseorang, illa bitamamil faraidi was sunani, melainkan dia menyempurnakan kewajiban dan sunnah-sunnah, melainkan dia menyempurnakan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib dan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Wala yafsudul imanu, sedangkan dan tidaklah rusak keimanan seseorang, illa bijuhudil faraidi, melainkan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, wasunani, dan sunnah-sunnah. Dan iman itu akan rusak
melainkan dengan meninggalkan sesuatu yang wajib, ibadah-ibadah yang sifatnya wajib dan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Faman naqasa faridatan, barang siapa yang mengurangi kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, uqiba 'alaiha, maka dia akan dihukum atas kewajiban yang ia kurangi tersebut. Wa man atammal faraidha, barang siapa yang menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, barang siapa yang menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia, Allah siapkan tempat yang layak bagi dia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini maksudnya adalah keimanan seseorang itu berada di dalam hati. Tidaklah sempurna keimanan seseorang melainkan dia menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan dan sunnah-sunnahnya. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya wajib, ibadah-ibadah yang sifatnya wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat fitrah dan sebagainya, dan dia menyempurnakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Dan tidaklah rusak keimanan seseorang melainkan dia meninggalkan sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah. Dan barang siapa yang mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut, maka dia akan dibalas, diganjar, dihukum atas apa yang ia kurangi. Dan siapa-siapa saja yang menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, maka Allah masukkan ke dalam surga yang paling layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa la yanqusu. Adapun iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Ini keimanan seorang muslim. Beda imannya malaikat. Kalau malaikat itu al-imanu yazidu wa la yanqusu. Keimanan malaikat itu bertambah terus dan tidak berkurang. Keimanan manusia, keimanan muslim, seorang muslim, yazid, kadang bertambah dan kadang berkurang. Sedangkan keimanan iblis, syaitan, itu la yazid wa yanqusu. Keimanan tidak bertambah, akan tetapi wayan kusuk, selalu berkurang. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman, senantiasa keimanan kita bertambah terus dan tidak berkurang. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Al-imanu yazidu wa la yanqusu. Keimanan seseorang itu kadang bertambah dan tidak berkurang. La yazidu wa la yanqusu redaksinya. Keimanan seseorang itu kadang tidak bertambah dan tidak berkurang, walakin lahu haddun, akan tetapi bagi dia ada memiliki batasan. Akan tetapi bagi iman itu memiliki batasan. Ai ta'rifun bi dzikri afradi furu'il iman. Maksudnya adalah dia mengetahui cabang-cabang daripada iman. Fa in naqasa fa fi haddihi, maka jika mengurangi batasan-batasan keimanan, maka dia berada di dalam batasan-batasan tersebut. Wa asluhu, dan asal daripada iman adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi
tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala wahdah, yang maha tunggal, yang maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus salati, mendirikan salat, wa ita'uz zakati, menunaikan zakat, wa shaumu ramadhana, berpuasa di bulan suci Ramadan, wal hajju, dan melaksanakan haji, wa ghuslul janabati, dan mandi wajib. Jadi pokok daripada iman atau asal daripada iman adalah yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pokok iman itu adalah mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Faman zada fi haddihi, barang siapa yang menambah, barang siapa yang bertambah fi haddihi, di dalam batasan iman, zadat hasanatuhu, maka Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikannya. Wa man naqasa fihi, barang siapa yang mengurangi di dalam batasan-batasan iman, fa fihi, maka dia dalam keadaan berkurang kebaikannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman itu, nisfani, terbagi kepada 2 bagian. Fa nisfun fis sabri, yang pertama, bagian yang pertama berada di dalam sifat sabar. Wa nisfun fis syukri, dan bagian yang kedua terdapat di dalam sifat syukur. Hadis ini menjelaskan bahwa keimanan seseorang itu terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama berada di dalam sifat sabar. Sabar ketika tertimpa musibah. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian yang kedua daripada iman itu adalah berada di dalam rasa syukur. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kecil maupun besar. Kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, jika kita kufur, mengingkari atas segala nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, Allah akan berikan azab yang sangat pedih kepada kita semua. Maka disinilah pentingnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita terima daripada nikmat tersebut, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar dan hamba-hamba yang bersyukur. Baik, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qaidul fatqi la yaftiku mu'minun. Adapun iman itu merupakan belenggu daripada kemusnahan, belenggu dari segala kehancuran. La yaftikul mu'min, tidak akan rusak, tidak akan musnah, tidak akan hancur bagi orang-orang yang berada di dalam hatinya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah SAW, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga itu masuk ke dalam surga, wa ahlun nari an-nar, wa ahlun nari an-nar, dan penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka. Amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan, bi ayyakhruja, dengan mengeluarkan minan nari, penduduk neraka daripada neraka, man kana fil qalbihi, bagi orang-orang yang berada di dalam hatinya, mithqala dzarrati minal iman, sedikit rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa penduduk surga akan masuk ke dalam surga, penduduk neraka akan masuk ke dalam neraka. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan penduduk neraka yang di dalam hatinya ada sedikit keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan kajian kitab Lubabul Hadis ini tentang fadilah keimanan ini, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat kita menjadi penduduk surga. Jika seandainya ada di antara kita yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada sedikit rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan kita daripada neraka disebabkan ada sedikit rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kitab Lubabul Hadis karangan Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.